Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Genta Sanubari, NPM 2156051014 dari Rek M. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu judulnya Analisis Bibliometrik Publikasi Ilmiah pada topik The Influence of Brands on the Processing Decision berbasis data Google Scholar tahun 2014 sampai tahun 2023. Selanjutnya ada abstrak, yaitu merek adalah pengingat bagi kita untuk menggambarkan jenis produk atau merek tertentu. Bahkan merek juga berperan sebagai simbol status pendorong, status seseorang. Oleh karena itu, barang tersebut harus memiliki harga dan kualitas yang berbeda dengan produk yang sejenis. Keputusan pembelian adalah proses untuk mengekspresikan kebutuhan konsumen dan melibatkan pemilihan antara dua atau lebih produk yang tersedia. Keputusan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kualitas, harga, lokasi, promosi, kemudahan penggunaan, pelayanan, dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pertumbuhan publikasi kertas selama 10 tahun terakhir, pengenalan merek, dan keputusan pembelian, hubungan antara berbagai teori pengetahuan dan sistem informasi sistem informasi berdasarkan kata kunci concursion. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bibliometrik deskriptif dengan data yang digunakan dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Analisis data dilakukan dengan menggunakan media program analisis bibliometrik Postviewers. Selanjutnya ada pendahuluan. Tujuan branding adalah untuk mengembangkan dan menetapkan identitas merek dengan fokus yang kuat, termasuk nama perusahaan, logo, karakter, persepsi, dan target pasarnya. Branding juga merupakan strategi bisnis muktahir untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Ada beberapa manfaat di branding. Beberapa di antaranya adalah memberikan identitas produk atau layanan, menampilkan harga, dan yang terpenting memfasilitasi komunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada analisis bibliometrik deskriptif melalui data publikasi mengenai topik brand dan purchasing decision dalam rentang tahun 2015 sampai tahun 2023 dengan batasan jumlah publikasi sebanyak 964 jurnal. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengerucutkan pencarian bidang ilmu brand dan purchasing decision. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran publikasi yang terindeks dari Google Scholar menggunakan aplikasi Publish or Perish atau POP. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan tren publikasi ilmiah tentang brand dan purchasing decision. Dokumen penelitian brand dan purchasing decision atau jurnal terindeks Google Scholar melalui Publish or Perish diperoleh 964 dokumen. Perkembangannya pertumbuhan publikasi dengan topik branding and purchasing decision dalam rentang tahun 2015 sampai tahun 2023 yang diambil dari database Google Scholar melalui software Publish or Perish menunjukkan perkembangan yang spekulatif. Pada Google Scholar, di mana puncaknya terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah 188 publikasi atau 19,50%, dan jumlah paling sedikit pada tahun 2023 sebanyak 0 publikasi atau 0%. Selanjutnya ada frekuensi kemunculan fakta kunci berdasarkan data teks terbanyak. Ada publikasi ilmiah tentang branding and purchasing decision. Berdasarkan hasil penelusuran menggunakan kata kunci, peta perkembangan publikasi penelitian tentang brand dan purchasing decision yang terindeks pada Google Scholar tahun 2015 sampai tahun 2023 membentuk 6 klaster. Klaster 1 warna merah terdiri dari 152 kata kunci dengan rincian teratas, yaitu commerce,
e-commerce, company, challenge, dan influencer. Klaster kedua berwarna hijau, terdiri dari 14 kata kunci dengan rincian teratas yaitu e-commerce, adoption, faktor, smash, use, country. Selanjutnya klaster ketiga berwarna biru, terdiri dari 5 kata kunci dengan rincian teratas yaitu e-commerce, platform, development, dan analisis. Yang keempat, klaster keempat berwarna kuning, terdiri dari 17 kata kunci dengan rincian teratas yaitu research, development, case study, capture, dan capture. Klaster kelima berwarna lavender, terdiri dari 7 kata kunci dengan rincian teratas yaitu cash, customer, trust, dan social commerce. Klaster keenam terdiri dari 7 kata kunci dengan yang teratas yaitu marketing, development, dan business model. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi pemetaan serta pemasaran bidang brand dan pricing decision menggunakan network visualization. Selanjutnya adalah melakukan pemetaan dan pengklasteran tren, penelitian brand dan pricing decision. Penelitian berdasarkan jejak historis atau tahun terbit penelitian. Informasi yang dapat dari hasil overlay visualization pada gambar 2 dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi serta mendeteksi state of the art dari penelitian di bidang brand dan pricing decision yang dilakukan tahun 2015 sampai tahun 2023. Selanjutnya ada analisis bibliometrik menggunakan descent visualization atau visualisasi kerapatan. Dari hasil visualisasi yang ditunjukkan pada gambar 3 adalah dapat diidentifikasi bahwa terdapat wilayah dapat padat atau memiliki kerapatan tinggi pada mode atau dengan mode lainnya. Tingkat kejenuhan yang diidentifikasi pada banyaknya kata kunci ditandai dengan warna kuning, memiliki arti bahwa wilayah tersebut merupakan topik yang telah banyak diteliti dan terlintas oleh Google Scholar. Misalnya adalah kata kunci loyalty, medium, dan brand analytics. Sedangkan node yang ditandai dengan warna gelap mengidentifikasi bahwa topik tersebut masih belum banyak diteliti. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu brand dan pricing decision merupakan ilmu dalam pemasaran yang sudah asing lagi. Untuk dapat mengetahui perkembangan penelitian di bidang brand dan pricing decision berdasarkan tren publikasi dan berdasarkan concurrence atau kata kunci, maka dilakukan analisis bibliometrik menggunakan software Force-Viewer. Sebelumnya database dihimpun melalui metadata publish or perish dengan yang terlintas dengan Google Scholar. Adapun jumlah publikasi online dibatasi jadi 964 dokumen. Berdasarkan hasil dan pembahasan jumlah publikasi online publikasi ilmiah mengenai brand dan processing decision yang terindeks dalam database Google Scholar percaya pada tahun 2015. Sekian presentasi dari saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.